Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad ba'da subuh 15 Jumadil Awal 1446 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian ilmiah membahas tema bagaimana mencetak anak soleh. Ya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kita membahas tema bagaimana mencetak anak soleh. Ya. Bagaimana mencetak anak yang soleh. Pendidikan anak merupakan kewajiban orang tua. Semua orang yang telah menikah dan memiliki anak pasti menginginkan anaknya jadi soleh dan bermanfaat untuk orang tua serta agamanya. Karena anak jadi penyebab bagi orang tua untuk terus mendapat manfaat lewat doa dan amalannya, walaupun orang tuanya telah tiada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salas, min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihah yad'ulah." Ya. Jika seseorang meninggal dunia, idza matal insanu inqata'a amaluhu min salas, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah, sedaqatin jariyah, kemudian wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambilnya, ilmu yang bermanfaat,
Dan berikutnya adalah wa waladin solehah yad'ulah, doa anak yang soleh. Berarti keturunan atau anak yang soleh adalah harapan bagi setiap orang tua, terutama ketika orang tuanya telah tiada, ya, ia akan terus mendapatkan manfaat dari anak-anaknya. Manfaatnya bukan hanya dari doa seperti tertera dalam hadis di atas. Manfaat yang orang tua peroleh bisa pula dari amalan si anak tadi, ya. Manfaatnya bisa dari si anak tadi. Selain doa yang dia peroleh, tetapi manfaat yang lainnya yang diperoleh adalah dari amalan si anak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In min atyab ma'akal al-rajul min kasbih wa waladuh min kasbih." Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, ya. Dan anak merupakan hasil jerih payah dari orang tua. Anak merupakan hasil jerih payah dari orang tua. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dalam Al-Kubra, Tirmizi dan Ibnu Majah. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih, ya. Hadis ini sahih. Ada beberapa kiat singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan cara-cara atau upaya-upaya sebagai orang tua dalam membentuk anak menjadi anak yang soleh. Yang pertama adalah faktor utama adalah doa. Yang pertama adalah doa. Tanpa doa sangat tak mungkin tujuan mendapatkan anak soleh bisa terwujud, ya. Karena doa ini manfaatnya sungguh luar biasa. Karena kesolehan didapati dengan taufik dan petunjuk Allah. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 178, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Karena hidayah di tangan Allah, tentu kita harus banyak-banyak memohon kepada Allah. Ada contoh-contoh doa yang bisa kita amalkan dan sudah dipraktekkan oleh para nabi di masa silam. Beberapa doa diantaranya adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surat As-Saffat ayat 100. Allah menyebutkan, Rabbi habli minas solihin, ya. Rabbi habli minas solihin, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini adalah doa Nabi Ibrahim di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100. Ini adalah doa yang bisa dipanjatkan untuk meminta keturunan, terutama keturunan yang soleh. Dalam Zadul Masir dijelaskan bahwa ayat tersebut oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, ya Rabbku, anugerahkanlah padaku anak yang soleh yang nanti termasuk jajaran orang-orang yang soleh. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, apa yang dikatakan oleh para pakar tafsir, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh yang termasuk jajaran orang-orang yang soleh, yang bisa semakin menolongku taat padamu, ya. Jadi yang namanya keturunan, terutama yang soleh, bisa membantu seseorang semakin taat kepada Allah, ya. Anak yang soleh, keturunan yang soleh itu bisa membantu orang tuanya, bisa membantu ibu dan bapaknya untuk semakin taat kepada Allah, ya. Doa Nabi, doa yang lain, gitu ya. Doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam dalam surat Al-Imran, di dalam surat Al-Imran ayat 38, yaitu berbunyi, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a.
Ini adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam di dalam surat Al-Imran, yang artinya, ya Rabbku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar, engkau maha mendengar doa. Ya. Quran surat Al-Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya. Maksud doa ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang thayyib, keturunan yang baik, yaitu anak yang soleh. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa, innaka sami'ud du'a. Ya. Ini disebutkan di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, ya, adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian adapun doa yang lainnya, sebagaimana doa ibadur rahman, hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang beriman di dalam surat Al-Furqan. Di dalam surat Al-Furqan ayat 74 juga disebutkan doanya adalah Rabbana. Ini sering kita dengar ini ya, mungkin beberapa, mungkin hampir semua udah pada hafal gitu ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 74 doanya berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun itu adalah penyenang hati, penyejuk hati gitu ya. Penyenang hati, penyejuk hati kami, dan jadikanlah waj'alna lil muttaqina imamah, jadikanlah kami bagi orang-orang yang, kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Ya. Kemudian adapun doa yang lainnya yang bisa diamalkan agar kita memiliki anak yang soleh solehah, yaitu adalah seseorang yang telah dewasa dan menginjak usia 40 tahun memohon kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih lil fi duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Ini adalah doa yang disebutkan di dalam surat Al-Afqah. Surat Al-Afqah ayat 15. Rabbi auzidni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Rabb, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak-anak dan cucu-cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surat Al-Afqah ayat 15. Doa ini juga berisi permintaan kebaikan pada anak dan keturunan. Selain kita minta anak, minta keturunan, ini juga berisi permintaan kebaikan pada anak dan keturunan. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Perkataan semacam ini juga dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Nabi kita Muhammad SAW pernah mendoakan anak Ummu Sulaim, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dengan doa, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya, ini Nabi kita Muhammad
pernah mendoakan anak Ummu Sulaim dengan doa ini. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkailah apa yang Engkau karuniakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini seseorang bisa berdoa untuk meminta banyak keturunan yang soleh kepada Allah. Doanya adalah Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya. Ini doa yang pernah dibacakan Nabi. Yang jelas doa orang tua kepada anaknya ini adalah doa yang mustajab. Doa orang tua, doa ibu, doa bapak, doa mama, doa ayah gitu ya. Itu adalah doa yang mustajab, sangat-sangat mustajab, apalagi mendoakan orang tuanya gitu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, salatu da'awatim mustajabat la syaka fihina, da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madlum. Yang artinya ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi ya. Ada 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi. Yang pertama yaitu adalah doa orang tua. Doa orang tua. Dakwatul walid ya. Kemudian yang kedua dakwatul musafir, doa orang yang berpergian atau dalam keadaan safar. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah wa dakwatul madlum ya. Doa orang yang terzolimi. Ini adalah doa yang mustajab. Yang pertama tadi doa orang tua ya. Kemudian yang kedua doa orang yang lagi bepergian atau safar gitu. Itu doanya mustajab ketika kita bepergian dari sini ke lokasi yang lain misalnya gitu, di perjalanan kita mau ke Samarinda atau ke Balikpapan atau ke Waho misalnya begitu, itu adalah doa yang mustajab karena kita sedang bepergian, kita sedang safar. Berdoalah di kala itu. Itu adalah doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi ya. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Oleh karenanya jangan sampai orang tua melupakan doa baik pada anaknya gitu ya. Walau mungkin saat ini anak tersebut sulit diatur misalnya gitu ya, atau mungkin nakal misalnya gitu. Doakan terus. Orang tua doakan terus kepada anaknya. Karena hidayah dan taufik di tangan Allah ya. Siapa tahu kedepannya ia menjadi anak yang soleh. Siapa tahu kedepannya dia menjadi anak yang soleha dan manfaat untuk orang tua berkat doa yang tidak pernah putus-putus ya tadi. Ketika orang tuanya sudah meninggal, anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, itu begitu luar biasa manfaatnya bagi orang tuanya. Ya, semoga dengan berapa doa tadi? 5 atau 6 tadi? 1, 2, 6 ya. Semoga dengan 6 doa di atas ya, Allah menganugerahkan kepada kita sekalian keturunan bagi yang mungkin belum dianugerahi keturunan gitu ya, dan dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha. Itu beberapa doa yang kita bisa amalkan. Yang pertama tadi adalah doa, upaya untuk mencetak anak menjadi anak yang soleh. Yang pertama adalah doa. Kemudian yang kedua, kita masuk ke pembahasan yang kedua adalah orang tua harus memperbaiki diri dan menjadi soleh ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah doa gitu ya. Doa dari kedua orang tuanya gitu, mendoakan orang tuanya, selalu mendoakan anaknya. Kemudian yang kedua kita caranya, upaya-upaya kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh adalah orang tua harus memperbaiki diri dan menjadi soleh terlebih dahulu ya. Kalau menginginkan anak yang soleh, orang tua juga harus soleh, harus memperbaiki diri. Bukan hanya ia berharap anaknya jadi baik gitu ya, sedangkan orang tuanya sendiri masih terus bermaksiat misalnya, masih sulit sholat gitu, masih enggan untuk menutup aurat gitu.
Tetapi si orang tua ini berharap anaknya jadi soleh, anaknya rajin sholat, tetapi orang tuanya sendiri misalnya jarang sholat atau sering meninggalkan sholat dan seterusnya. Sebagian salaf sampai-sampai terus menambah sholat, cuma ingin agar anaknya menjadi soleh. Sa'id bin al-Musayyib pernah berkata pada anaknya, la zidana fi sholati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku, menambah rakaatku ini karenamu, agar kamu menjadi soleh. Salah satu ikhtiar kita sebagai orang tua, kita harus terus menambah sholat kita, menambah jumlah rakaat kita. Itu juga berpengaruh kepada anak-anak kita. Ya. Kesolehan orang tuanya berpengaruh kepada kesolehan anak-anaknya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa setiap keburukan itu pasti adalah akibat dari dosa dan maksiat, dan sebaliknya kebaikan itu adalah akibat dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Kesolehan yang kita miliki, ketakwaan yang kita jalani, ya, itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Ya, sebagaimana dosa dan maksiat juga akan melahirkan keburukan-keburukan. Ya, tinggal kita lakukan ini. Ya. Salah satu kebaikan yang mungkin kita harapkan adalah kesolehan dan kebaikan anak-anak kita. Tentunya kebaikan ini salah satu cara untuk meraih adalah dengan menjaga kesolehan dan ketakwaan kita. Maka dari itu ada pengaruh antara kesolehan orang tua dengan kesolehan anak-anak kita. Ada pengaruh, saya ulang ya, ada pengaruh kesolehan orang tua dengan kesolehan anak-anak kita. Itu tuh berkorelasi gitu ya. Kalau istilah orang Jawa mungkin apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, atau kalau istilah ini Jawa itu kacang nggak ninggal lanjaran gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh dari orang tuanya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa semua orang tua punya harapan yang sama dan serupa terhadap anak-anak kita. Kita semua ingin agar anak-anak kita tumbuh besar menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha gitu. Rasanya itu adalah cita-cita semua orang tua. Kita juga berharap supaya mereka senantiasa berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada ibunya, berbakti kepada bapaknya, ya, berbakti kepada ayahnya, berguna bagi Islam dan kaum muslimin. Namun kita harus menyadari dan mengetahui bahwa kesolehan dan ketakwaan diri kita sebagai orang tua itu adalah modal yang sangat penting, modal yang utama untuk meraih keberhasilan tersebut. Tentunya kalau kita berbuat sebaliknya, yaitu kita melakukan keburukan, kejahatan, kezaliman, dosa dan maksiat, maka itu juga akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Maka aneh gitu, aneh sekali atau lucu sekali ketika kita mengharapkan anak yang soleh dan bertakwa, sementara kita menjalani kehidupan dengan kubangan dosa dan maksiat. Ya, ini aneh, nggak bisa. Gitu. Jadi kesolehan perilaku dan kebaikan perilaku orang tua memiliki andil yang sangat-sangat besar. Orang tua memiliki andil, kesolehan orang tua memiliki andil yang sangat besar dalam membentuk kesolehan anak. Jadi kalau mau anaknya soleh, ya orang tuanya harus soleh dulu. Nggak bisa kalau anaknya pengen jadi anak yang soleh tapi orang tuanya jauh dari agama, sering meninggalkan kewajiban misalnya dan seterusnya. Bahkan akan mendatangkan kebaikan bagi si anak di dunia maupun di akhirat gitu ya. Kebaikan orang tua bisa menjadi berkah bagi si anak, kebaikan orang tuanya bisa menjadi keberkahan bagi si anak. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang tua itu akan menghasilkan kebaikan pula. Ya. Nah, kemudian bukti lain pula bahwa kesolehan orang tua berpengaruh kepada anak. Buktinya diantaranya kita dapat melihat pada kisah dua anak yatim yang mendapat penjagaan Allah karena ayahnya adalah seorang yang soleh. Ini nanti mungkin bisa dilihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 82 yang berbunyi, wa amal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati
wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Ini surat Al-Kahfi ayat 82. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, ma min mu'minin yamutu illa hafidhahullahu fi akibihi wa akibi. Setiap mukmin yang meninggal dunia di mana ia terus memperhatikan kewajiban kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak-anak dan keturunannya setelah itu. Insyaallah. Setiap mukmin yang meninggal dunia, barangkali nanti kita juga akan menghadap Allah meninggalkan dunia ini, itu sudah suatu hal yang pasti. Ketika mukmin, ada seorang mukmin yang meninggal dunia, Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Ketika kita meninggal, ketika kita nggak ada, nanti yang menjaga anak kita siapa? Jadi disebutkan setiap mukmin yang meninggal dunia, mukmin ya, orang yang beriman, Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya. Yang jaga Allah sendiri, bukan dijaga oleh orang ya, tetapi dijaga oleh Allah. Ya, itu poin yang kedua. Upaya-upaya atau cara-cara bagaimana kita mencetak anak yang soleh. Yang pertama dari faktor doa yang utama. Kemudian yang kedua adalah apa? Ya, orang tua harus jadi contoh. Artinya kesolehan orang tua berpengaruh kepada kesolehan anak. Gitu ya. Kalau mau berharap anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, ya anaknya orang tuanya harus soleh terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk pembahasan poin yang ketiga, yaitu adalah upaya-upaya yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk mencetak anak yang soleh adalah mengajarkan atau mengenalkan pendidikan agama sejak kecil gitu ya. Mengenalkan agama ini, mengajarkan agama ini, mendidik anak-anak di dalam agama sejak sedini mungkin, sejak kecil gitu. Mungkin sejak usia SD misalnya gitu, dan seterusnya. Allah memerintahkan pada kita untuk menjaga diri kita dan anak kita dari neraka, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tahrim. Ini yang sering kita dengar, ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun sidat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu, wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah, yang jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wa quduhan nasu wal hijarah. Jadi bahan bakarnya manusia dan batu. Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Ini adalah surat At-Tahrim ayat 6. Imam At-Tabari dalam tafsirnya tentang ayat ini berkata, wahai orang yang benar keimanannya terhadap Allah dan Rasulnya, peliharalah diri kalian, hendaklah satu sama lain saling mengajarkan sesuatu yang membuat kalian dapat berlindung dan terhindar dari neraka, yaitu apabila mereka beramal dalam ketaatan kepada Allah, sedangkan firman-Nya, dan lindungi keluarga kalian dari api neraka. Jadi lindungilah, ini perintah Allah. Kita diminta untuk melindungi keluarga kita. Kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita dari apa? Dari api neraka. Ya. Maksudnya adalah ajarkan keluarga kalian amal ketaatan kepada Allah. Artinya itu ya, melindungi keluarga atau menjaga dari api neraka itu caranya gimana? Ajarkan keluarga terkait dengan ketaatan kepada Allah yang dapat melindungi mereka dari api neraka. Ini
disebutkan di dalam tafsir At-Tabari. Kemudian Al-Qurtubi berkata, Muqatil berkata, ini merupakan hak yang menjadi kewajiban terhadap dirinya, anaknya, keluarganya, dan budaknya. Ya. Ia berkata, kita wajib mengajarkan agama dan kebaikan terhadap anak-anak kita, atau adab-adab apa saja yang tidak dapat mereka tinggalkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, adibuhum wa alimuhum, ya, ajarilah adab dan agama pada mereka. Tentang sholat pun diperintahkan, diajarkan, diajak sejak dini, ya. Dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bi as-salati wa hum abna'un sab'in sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina wa fariqu bainahum fi madji'i. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Perintahkan, suruh anak kita sholat ketika dia umur 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak mengerjakan ketika mereka berumur 10 tahun. Kalau memang tidak mau sholat sudah berumur 10 tahun, itu syariat memperbolehkan untuk dipukul, diingatkan gitu. Pukullah mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Tetapi sudah harus diajarkan dari umur 7 tahun, suruh sholat, lagi-lagi punya kewajiban sholat di masjid, ajarkan dari sejak dini, sejak kecil, sejak SD, sejak umur 7 tahun dan seterusnya. Ya, itu adalah perintahnya seperti itu. Dan pukul mereka kalau memang tidak mau menurut, dikasih tahu dan seterusnya, nggak mau sholat, boleh dipukul dengan pukulan yang teguran begitu, ya. Ya. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Seorang muslim, siapapun dia, adalah orang yang mengajak kepada jalan Allah Ta'ala, maka jadikanlah orang yang pertama mendapatkan dakwahnya adalah anak-anak dan keluarganya, kemudian orang-orang berikutnya. Allah Ta'ala saat menugaskan Rasulullah SAW untuk berdakwah, dia berfirman kepadanya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Wa andir ashirotakal aqrabin. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dan kasih sayangnya. Jadi kita dakwahi dulu keluarga kita. Ya. Dakwahi dulu keluarga kita, dakwahi dulu kerabat-kerabat kita yang terdekat, istri kita, anak-anak kita, untuk menegakkan sholat, menegakkan kewajiban dan seterusnya. Tentang adab makan diperintahkan untuk diajarkan, ya. Adab makan gitu, ya, adab minum, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Kemudian sebelum makan dan minum berdoa, ucapkan bismillah, gitu. Setelah makan, setelah minum ucapkan alhamdulillah, gitu, ya. Jangan minum dan makan menggunakan tangan kiri, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri, gitu. Itu diajarkan kepada anak sejak kapan? Sejak dini, sejak kecil, ya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah ketika makan. Bacalah bismillah ketika makan. Ya gulam samillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang ada di dekatmu terlebih dahulu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan hanya sholat dan adab saja yang diajarkan, hendaknya pula anak diajarkan untuk menjauhi perkara haram seperti berzina, berjudi, minum minuman keras, berbohong, ya, dan perbuatan tercela yang lainnya. Kalau orang tua tidak bisa mengajarkannya karena kurang ilmu, ya, karena orang tuanya misalkan nggak bisa ngajar karena kurang ilmu, karena dia nggak paham, sudah sepatutnya anak diajak untuk dididik di taman pembelajaran Al-Quran, ya, TPA atau sebuah pesantren, ya, di luar waktu sekolahnya. Semoga dengan ikhtiar-ikhtiar ini kita semua dikaruniakan anak-anak yang menjadi penyejuk mata orang tua, menjadi qurrata ayun.
Al-Hasan Al-Basri berkata, laisa syai'un aqaru li aini mu'minin min ayyara zaujatahu wa auladahu mu'ti'innallahi azza wajal. Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah azza wajal. Dalam surat Al-Furqan yang sudah kita bahas. Salah satu ikhtiar kita, ketika orang tuanya tidak bisa mengajarkan karena kurangnya ilmu, sudah sepatutnya anak-anak kita diajak untuk dididik, dimasukkan ke taman pembelajaran Al-Quran, TPA atau pondok pesantren gitu ya, banyak sekarang. Jadi ini adalah salah satu tugas orang tua. Kemudian Rasulullah SAW juga menjadikan perawatan anak sebagai tanggung jawab orang tua dan menuntut mereka untuk itu. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun, wa rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun, wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun, ala kurukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Yang artinya semua kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin. Kepala negara adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang bapak juga adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya juga tentang yang dipimpinnya, tentang keluarganya. Seorang ibu pemimpin di rumah suaminya, pembantu pemimpin terhadap harta majikannya dan akan ditanya akan kepemimpinannya. Dan saya mengira telah mengatakan seorang pemimpin terhadap harta ayahnya dan akan ditanya terhadap kepemimpinannya. Masing-masing kalian adalah pemimpin, ya. Ala kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan ditanya terhadap kepemimpinannya. Ya. Yang perlu saya garis bawahi adalah seorang bapak itu adalah pemimpin di dalam keluarganya. Kita semua sebagai seorang ayah, seorang bapak dan calon ayah atau calon bapak akan ditanya terhadap apa yang kita pimpin. Siapa yang kita pimpin? Ya istri, anak-anak kita akan ditanya semua. Ala kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara kewajiban Anda menumbuhkan sejak dini dan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya serta mencintai ajaran Islam. Hendaknya Allah kabarkan bahwa Allah memiliki neraka dan surga. Neraka Allah sangat panas, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Neraka Allah ini sangat panas, bahan bakarnya dari manusia dan juga dari batu, bahan bakar neraka. Ya. Jam berapa ini? Waktu syuruknya jam 5.53. Ya, kita lanjut sebentar. Ibnu Al-Jauzi berkata, ada seorang raja yang memiliki banyak harta. Dia memiliki anak tunggal wanita, tidak ada lagi anak selainnya karena dia sangat mencintainya dan sangat memanjakannya dengan berbagai mainan. Hal tersebut berlangsung sekian lama. Suatu saat ada seorang ahli ibadah yang bermalam di rumah sang raja. Maka di malam hari dia membaca Al-Quran dengan suara keras. Dia membaca, wahai orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Sang putri mendengar bacaannya, lalu dia berkata kepada para pembantunya, hentikan dia. Tapi para pembantunya tidak menghentikannya, sehingga orang tersebut terus mengulang-ulang bacaannya. Maka dia masukkan tangannya ke bajunya dan merobeknya. Lalu para pembantunya melaporkan kejadian tersebut kepada sang bapak. Maka sang bapak menemuinya seraya berkata dan memeluknya, apa yang engkau alami malam ini anakku sayang? Sang anak berkata, aku bertanya kepadamu demi Allah, wahai Allah,
apakah Allah Azza wa Jal memiliki neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu? Seorang anak menanyakan kepada bapaknya, apakah Allah memiliki neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu? Dia berkata, ya. Maka sang anak berkata, apa yang menghalangimu untuk memberitahuku akan hal ini? Demi Allah, aku tidak akan memakan makanan lezat dan tidur di tempat yang empuk sebelum aku mengetahui di mana tempatku, di surga ataulah di neraka. Ya. Selayaknya Anda menjauhkan mereka dari tempat-tempat keburukan dan kelalaian. Jangan biarkan mereka dididik dengan cara yang buruk, baik melalui televisi ataupun sosial media. Sekarang zamannya internet, gitu ya. Jangan dididik dengan cara yang buruk, ya. Atau yang lainnya, dan kemudian Anda mengharapkan kesolehannya. Orang yang menanam duri, ya, orang yang menanam duri tidak akan memanen anggur. Yang ditanam duri bisa nggak kira-kira yang dipanen anggur gitu? Nggak bisa ya. Jadi hendaknya pendidikan tersebut telah ditanamkan sejak kecil agar mudah baginya ketika dia sudah besar untuk memerintahkan dan melarangnya, dan mudah baginya untuk mentaati dia. Ya. Jadi kalau kita berharap kita panen anggur gitu ya, kita harus tanam anggur, tanam biji anggur gitu. Jangan sampai kita berharap nanti panen anggur tapi yang ditanam duri, ya nggak bisa tumbuh. Karena kadang ada sebagian orang ya yang dia merasa kok anaknya sulit diatur misalnya gitu, atau anaknya sulit diajak untuk sholat gitu ya. Anaknya susah mungkin dikasih tahu, susah diajak ke masjid. Kadang orang tua ada yang mengalami seperti itu. Ini tadi kembali lagi peran orang tua mendidik anak sejak kecil, sejak sedini mungkin gitu. Jangan sampai terlambat gitu ya, karena anak dibiasakan tidak dikenalkan agama, anak dibiasakan meninggalkan sholat, tidak diajarkan ilmu, tidak difahamkan kewajiban, sehingga rusak gitu, sehingga susah. Setelah dia jadi besar sudah susah dikasih tahu, karena dari kecil nggak pernah diajarkan sholat, tidak pernah diajarkan ngaji, tidak pernah diajarkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ketika dia sudah besar diperintahkan nak sholat, udah susah gitu. Karena sudah terlambat. Karena harus dimulai, pendidikan ini harus dimulai sejak kecil, sejak sedini mungkin gitu ya. Kita ajarin ketika anak umur 7 tahun sholat. Kapan ngasih tahunya? Setiap hari. Sholat 5 waktu yang ngasih tahu sehari 5 kali. Ya. Sampai kapan? Ya terus gitu. Karena kita saja gitu, jangankan anak gitu, kita saja yang sudah dewasa gitu ya, usia mungkin sudah 30 tahun, sudah 40 tahun aja, sholat aja masih berat. Ketika datang setan mengganggu, sholat aja masih berat, apalagi anak-anak kita ya. Sholat subuh itu kan perjuangannya luar biasa itu ya. Kita saja yang umur 30, 40 tahun, 50 tahun aja, kalau nggak dipaksa sholat untuk datang ke masjid mungkin juga tidak sampai ke masjid. Apalagi anak-anak kita, harus kita dakwai, kita ajarkan, kita kenalkan, kita perintahkan setiap hari. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bi as-salati wa hum abna'un sab'in sanina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyiri sinina wa fariqu bainahum fi madaji. Ya, ini tadi sudah kita bahas. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun dan pukul mereka kalau nggak mau sholat, pukullah ketika dia umur 10 tahun, itu boleh dipukul dengan pukulan yang ya menegur gitu, maksudnya pukulan kasih sayang, nak sholat gitu, boleh. Akan tetapi hendaknya bagi pendidik untuk bersikap lembut dan santun ya, memudahkan dan akrab, tidak berkata kasar, berlaku keras, dan mendiskusikan dengan tata cara yang baik gitu ya. Kita pahamkan kepada anak kita, nak ayo sholat di masjid, karena sholat di masjid pahalanya lebih besar, 27 derajat, dilipat gandakan 27 kali lipat. Kalau kamu sholat di rumah, dia hanya dapat 1 derajat 1 kali lipat gitu. Laki-laki punya kewajiban sholat berjamaah di masjid ya, perempuan sholatnya di rumah, dan seterusnya. Kita kenalkan kepada anak kita. Akan tetapi hendaknya bersikap lembut dan santun gitu ya. Kecuali jika
sang anak durhaka gitu ya. Hindari celaan dan caci maki gitu. Kemudian menganggap remeh perintah bapaknya misalnya gitu. Meninggalkan perkara yang diwajibkan dan melakukan perkara yang diharamkan. Ketika itu diutamakan bersikap namun tidak sampai menimbulkan bahaya. Ya. Al-Manawi berkata, seseorang yang mendidik anaknya ketika dia berusia balik dan telah berakal dengan pendidikan yang dapat mengantarkannya pada akhlak orang-orang soleh dan melindunginya agar tidak bergaul dengan orang-orang rusak, kemudian mengajarkannya Al-Quran, mengajarkan adab, mengajarkan bahasa Arab, ya. Kemudian dia memperdengarkan sang anak kisah-kisah dan ucapan-ucapan para salaf, lalu mengajarkannya ajaran agama yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian dia mengancam memukulnya apabila sang anak tidak sholat, ya. Diancam dipukul apabila anak tidak sholat, itu boleh dipukul. Semua itu lebih baik baginya daripada dia bersedekah satu sok, ya. Semuanya itu tadi lebih baik daripada sedekah satu sok, ya. Kita ulangi, jadi mengajarkan ajaran agama yang tidak boleh ditinggalkan, kemudian dia mengancam memukulnya apabila sang anak tidak sholat, semua itu lebih baik baginya daripada dia bersedekah satu sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu setara 4 mud. Satu sok itu setara 4 mud atau sekitar 3 kilo kurang lebih, ya. Satu sok itu 4 mud atau setara 3 kilo, ya. Itu lebih baik gitu. Karena jika dia mendidiknya maka perbuatannya termasuk sedekah jariah. Sementara sedekah satu sok tadi 3 kilo tadi beras misalnya, itu pahalanya akan terputus. Tetapi kalau kita ngajarkan sholat, kita ngajarkan agama, kita ngajarkan Al-Quran, kita ngajarkan adab, kita ngajarkan ketaatan, itu pahalanya lebih besar daripada sedekah satu sok. Karena ini pahalanya jadi pahala jariah, jadi sedekah jariah, mengalir terus menerus. Sementara sedekah satu sok pahalanya akan terputus. Beda ya, dibedakan ya. Jadi pahalanya ditimbang lebih besar yang mana? Lebih besar yang ini. Lebih besar kita mengajarkan agama, mengajarkan ketaatan, menyuruh sholat dan seterusnya dibanding sedekah. Karena sedekah satu sok tadi pahalanya akan terputus. Sementara yang pertama tetap terus mengalir selama sang anak masih ada. Dan adab adalah makanan jiwa dan pendidikannya untuk akhirat kelak. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, penjagaan Anda dan anak Anda diantaranya dengan menasihati dan mengingatkan api neraka, meluruskan adabnya dengan berbagai macam pendidikan, diantaranya adanya dengan memberi nasihat-nasihat, memberikan hukuman, ancaman, pukulan, menyendirikan, memberikan pemberian hadiah atau yang lain dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sehingga pendidikan jiwa agar menjadi jiwa yang bersih dan mulia, bukan mendidik jiwa yang tidak disukai lagi tercela. Pukulan hanyalah sarana agar anak istiqomah. Dia bukan merupakan tujuan. Akan tetapi hanya digunakan jika sang anak terus-menerus membandel. Misalnya anaknya membandel, nggak bisa dikasih tahu atau menentang, itu baru dilakukan, baru boleh dilakukan. Secara syariat telah menetapkan peraturan sanksi dalam Islam, dan hal itu banyak dalam Islam. Seperti kita tahu hukum zina, mencuri, menuduh berzina tanpa bukti dan sebagainya. Semuanya itu disyariatkan agar manusia istiqomah dan menghindari perbuatan buruk. Dalam hal ini Rasulullah SAW berpesan untuk mengajarkan seorang bapak agar anak menurutinya. Aliku saito haitsu yarahu ahlul baiti fa innahu adabun lahum. Ya, ini di dalam hadis Tabrani Rasulullah SAW bersabda yang artinya gantungkan pecut. Ya, gantungkan pecut di tempat yang dapat dilihat keluarga. Ini Rasulullah yang bersabda di dalam hadis riwayat Tabrani, karena itu merupakan pendidik bagi mereka. Gantungkan pecut, jadi supaya anak ini takut kalau nggak sholat kira-kira nanti akan dipecut gitu. Hadis ini dinyatakan hasan. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Haisami dalam Majma' Zawaid Al-Albani menyatakan dalam Sahih Al-Jami. Hadis ini hasan. Ya. Gantungkan pecut di tempat yang dapat dilihat keluarga. Ya. Aliku saito haitsu yarahu ahlul baiti, karena itu merupakan pendidik bagi mereka. Fa innahu adabun lahum, pendidik bagi mereka. Jadi anak itu kira-kira akan takut kalau enggak sholat karena ada digantungkan pecut di dalam rumahnya.
Pendidikan anak hendaknya berimbang antara anjuran dan peringatan. Yang lebih penting dari itu semua adalah memperbaiki lingkungan tempat anak tinggal dengan mewujudkan sebab-sebab hidayah bagi mereka, yaitu dengan komitmennya pendidik dan pengasuh mereka yang tak lain adalah kedua orang tua mereka. Di antara metode sukses para pendidik dalam mendidik anaknya adalah dengan mempergunakan alat rekaman misalnya untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Kita sekarang sudah banyak ya, ada YouTube, ada sosial media untuk bisa mendengarkan kajian. Itu dengarkan kepada anak-anak kita. Adab-adab tadi makan misalnya, oh seperti ini, doanya seperti ini. Adab minum, berpakaian, masuk masjid misalnya gitu. Masuk masjid, keluar masjid, adabnya seperti apa, masuk masjid dengan kaki kanan terlebih dahulu. Ajarkan sama anak-anak kita dengan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian doa keluar masjid, adabnya adalah kaki kiri terlebih dahulu, kemudian membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik ya. Doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Diajarkan kepada anak kita. Menggunakan adabnya adalah masuk kamar mandi kaki kiri terlebih dahulu, kemudian keluar kamar mandi kaki kanan terlebih dahulu, membaca doa berzikir kufronaka ya. Ada berpakaian, ada makan, baca bismillah, setelah selesai mengucapkan alhamdulillah, doa mau tidur ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ajarkan doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Banyak sekali di dalam agama, di dalam Islam sudah semuanya diajarkan sangat sempurna, semua sudah diatur begitu ya. Adab pakai sendal gitu ya. Kaki kanan terlebih dahulu, kemudian kalau melepas sendal kaki kiri yang terlebih dahulu. Semuanya sampai sendal, pakai sendal aja di agama Islam ini sudah diatur ya. Sangat sempurna sekali agama Islam ini, agama yang hak. Ya itulah ya, kita sering-sering mendengarkan nasihat pada anak-anak kita, jadi mendengarkan kajian misalnya atau kaset murotal Al-Quran gitu ya, perbanyak di rumah itu. Mungkin bisa kita belikan semacam speaker kecil, mungkin ditaruh di ruang tengah, ruang keluarga kita. Di situ kita bisa isi, bisa download murotal Al-Quran gitu kan. Kita setel di rumah kita ya. Kita setel di rumah kita, dipasang di dekat ruang keluarga misalnya gitu. Supaya anak ini lama-lama kalau mendengar itu kan akan hafal ya. Kemudian dan banyak pelajaran-pelajaran yang lain ya. Mungkin itu kita cukupkan kajian kali ini, sudah masuk waktu syuruk ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah menuntut ilmu syar'i, karena barang siapa yang berjalan menuntut ilmu syar'i maka Allah mudahkan jalannya menuju surga ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu maka Allah mudahkan jalan menuju surga ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.